Surat Al-Qadar. Al-Qadar artinya kemuliaan. Dan jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Artinya ayat-ayatnya turun di kota Madinah setelah Nabi berhijrah. Dan ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah khusus menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebelum surat ini dalam tertib di Al-Quran, di Mushaf adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian baru setelah itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya mengatakan hubungan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar datang setelahnya, seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya adalah di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nya di sini tidak disebutkan sebelumnya, tetapi yang baca sudah ngerti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan Allah menggunakan kata kami di sini adalah sebagai bentuk pemuliaan, bukan berarti Allah berbilang atau ganda sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang ahlul kitab. Mereka mengatakan dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan Allah kami, seakan-akan berbilang. Dan ini tentunya tidak benar ya. Karena uslub bahasa Arab tidak mesti kami menunjukkan banyak. Sebagaimana antum juga tidak mesti menunjukkan banyak. Bisa jadi yang diajak berbicara satu orang tapi kita bilang antum. Dan itu banyak dalam hadis-hadis. Contohnya Rasulullah SAW waktu turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, kemudian bertemu dengan Khadijah, kata Nabi SAW, zammiluni, pakai kata ganti orang kedua plural. Selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal yang diajak bicara cuma berapa orang? Satu orang. Dan kita sering juga kita mengatakan antum, ternyata maksudnya apa? Satu orang. Ini bentuk penghormatan, pengagungan, sebagaimana Allah mengatakan kami, juga bukan berarti Allah berbilang. Kalau seandainya kata kami pasti berbilang, tentunya orang-orang musyrikin sudah menjadikan ini alasan untuk mengejek Al-Quran. Yang lebih paham bahasa Arab, Ahlul Kitab atau Abu Jahal? Yang lebih paham bahasa Arab siapa? Nasrani, Yahudi atau Abu Jahal? Abu Jahal lebih paham. Kalau ini memang artinya adalah berbilang, tentu Abu Jahal akan mencela Al-Quran atau mengejek Nabi SAW. Namun tidak seorang pun dari orang-orang Quraisy kafir yang menjadikan ini sebagai bahan cercaan dalam Al-Quran, karena mereka tahu makna kami bukan berarti harus apa? Berbilang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Apa maksud dari kami turunkan ayat ini di malam Lailatul Qadar atau menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, ya, maksudnya Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya 5 ayat dari surat Al-Alaq. Turun pertama kali di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Al-Quran turun di Lailatul Qadar maksudnya turun secara keseluruhan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Mohon maaf, dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, kemudian baru diturunkan mufarraqan secara bertahap kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Dan ini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz. Allah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz langsung dari Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah minas sama'id dunya, di Baitul Izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i'. Kemudian Allah turunkan secara terperinci bihasabil waqa'i', berdasarkan peristiwa-peristiwa fi 23 sanah, dalam waktu 23 tahun Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya pendapat datang dari salaf, ya. Dua pendapat di kalangan para ulama. Taib, kemudian Allah berbicara tentang Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Dari sini kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar, ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan, pendapat yang rajih adalah 10
di antara malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karenanya menentukan bahwasanya Al-Quran turun, nuzulul Quran tanggal sekian, maka ini tidak ada dalilnya. Sebagian mengatakan tanggal 17 Ramadan, enggak ada dalilnya. Justru kalau kita bilang lebih dekat kalau kita katakan Al-Quran turun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu tanggal 20 ke atas, bukan tanggal 17 Ramadan. Intinya tidak ada dalilnya tanggal manapun, semuanya tidak ada dalil, hanya pendapat dan pendapat tidak bisa dijadikan pegangan.